Dulu aku sering dianggap rendah, cuma karena aku bukan dari keluarga kaya. Katanya, aku nggak pantas jadi menantu mereka. Tapi aku nggak marah. Aku cuma diam dan kerja keras. Sampai akhirnya, aku beli rumah tepat di depan rumah mertuaku sendiri. Kadang, pembalasan terbaik bukan dengan kata, tapi dengan bukti yang tenang. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, ya, agar kamu nggak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Namaku Rani. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, Solo. Ayahku dulu hanya seorang tukang keju, sedangkan ibu menjahit pakaian di rumah. Hidup kami gak berlebihan, tapi cukup hangat buat membuatku tumbuh dengan rasa syukur. Sejak kecil aku diajarkan satu hal sederhana oleh ibu. Kalau kamu gak punya apa-apa, jadilah orang yang punya hati. Dan aku selalu memegang kata-kata itu. Aku gak pernah iri pada mereka yang lebih kaya, karena aku percaya setiap orang punya rezekinya sendiri. Aku bertemu Dimas di tempat kerja. Dia manajer muda di toko bahan bangunan tempat aku dulu jadi kasir. Awalnya aku gak tahu siapa dia sebenarnya. Cara bicaranya ramah, gak pernah merendahkan. Aku pikir dia laki-laki biasa, sama seperti yang lain. Tapi dia anak tunggal dari keluarga yang cukup terpandang di kota. Kami jatuh cinta, bukan karena harta. Kami cocok karena soma-soma sederhana dalam cara berpikir. Aku suka ketulusannya. Dan dia bilang, dia suka caraku bersyukur. Tapi ternyata, cinta saja gak cukup buat diterima semua orang. Saat pertama kali aku diajak bertemu keluarganya, aku bisa merasakan dinginnya tatapan itu. Bu Ratna, ibunya, hanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang seolah ingin berkata, benarkah ini calon menantu saya? Aku masih ingat betul kalimat pertama yang keluar dari bibirnya. Sambil tersenyum tipis. Kamu kerja di mana tadi, Nak? Oh, kasir ya. Baiklah. Nada suaranya lembut, tapi menusuk. Sejak hari itu aku tahu, aku bukan menantu yang diharapkannya. Dimas mencoba menenangkan, bilang kalau ibunya cuma butuh waktu. Aku berusaha sopan, berkunjung, bantu di dapur, bahkan ikut acara keluarga, walau sering hanya duduk di pojok. Tapi semakin aku mencoba, semakin terasa jaraknya. Pernah suatu kali, saat aku pamit pulang dari rumah mereka, aku mendengar Bu Ratna bicara pada temannya. Pelan tapi cukup jelas buat ku dengar. Anak saya itu terlalu baik, sampai-sampai gak sadar. Dia dijebak wanita yang cuma mau naik derajat. Malam itu aku menangis, bukan karena marah, tapi karena sedih. Aku merasa gagal jadi menantu yang baik. Tapi di tengah tangis itu, aku berjanji dalam hati, suatu hari, aku gak akan membuktikan lewat kata-kata. Aku akan buktikan lewat caraku sendiri. Dengan diam, tapi nyata. Setelah melewati banyak penolakan, akhirnya aku dan Dimas menikah juga. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Tak ada pesta besar, tak ada gaun mahal, tapi aku bahagia. Karena bagiku, cinta kami sudah cukup menjadi alasan untuk berjuang. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Atapnya seng, dindingnya sebagian masih papan. Tapi setiap sudut rumah itu penuh tawa dan doa. Dimas bekerja di kantor, sementara aku mulai berjualan kue rumahan. Awalnya aku titip di warung, tapi lama-lama banyak yang suka. Dari dapur kecil itu, aku merasa hidupku mulai punya arah. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu. Aku menyiapkan bekal untuk Dimas, lalu membuat adonan kue sambil mendengarkan radio. Di saat itulah, aku sering tersenyum sendiri. Sederhana, tapi damai. Kadang, aku teringat masa kecilku. Saat ibu mengajariku cara mengaduk adonan dengan sabar, katanya, setiap adonan butuh waktu buat jadi lembut, Ron. Begitu juga hidup. Namun kedamaian itu gak selalu bertahan lama. Setiap kali Dimas pulang dari rumah ibunya, wajahnya selalu berubah. Kadang mureng, kadang canggung. Aku tahu, pasti ada kata-kata dari Bu Ratna yang membuatnya gelisah.
Tapi Dimas selalu menutupi. Ibu cuman khawatir aja, Ron. Katanya aku kerja terlalu keras. Ujarnya pelan, mencoba menenangkan. Aku tersenyum, pura-pura percaya. Tapi hati kecilku tahu, Bu Ratna belum juga menerimaku. Kadang, ia sengaja mengundang Dimas tanpa menyebut namaku. Sot oku aikat. Aku sering merasa seperti tamu asing di rumah keluarga sendiri. Pernah suatu kali, aku ikut ke acara arisan keluarga besar. Semua menantu tampil dengan pakaian rapi dan perhiasan mahal. Aku datang dengan baju batik sederhana. Saat aku duduk, salah satu tante Dimas berbisik pelan ke Bu Ratna. "Oh, ini menantunya ya Bu, kirain asisten rumah tangga." Mereka tertawa kecil, dan aku hanya menunduk. Dimas menggenggam tanganku di bawah meja, tapi genggaman itu nggak cukup menghapus rasa perih di dada. Malamnya aku menangis, dayam-dayam di dapur. Aku nggak marah, aku cuma lelah. Tapi di sela tangisku, aku masih ingat doaku sendiri. Tuhan, jika aku memang pantas, tolong beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Bukan untuk sombong, tapi supaya mereka tahu, aku juga punya nilai. Sejak malam itu, aku mulai bekerja lebih keras. Aku tak lagi menjual kue sekadar untuk hidup, tapi untuk bertahan. Dan suatu hari, untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan tatapan sinis, dengan bisikan-bisikan kecil yang menusuk telinga. Tapi ada satu hal yang belum pernah bisa kubiasakan. Rasa hancur setiap kali Dimas mulai berubah. Dulu, Dimas selalu membelaku. Tapi, entah sejak kapan, setiap kali kami membahas tentang ibunya, ia selalu memilih diam. Kadang, malah memintaku untuk mengalah. Sudahlah Ron, jangan dianggap serius. Ibu memang begitu orangnya. Kamu sabar aja ya. Kalimat itu terus berulang. Seakan-akan kesabaranku tak ada batasnya. Sampai suatu sore, Bu Ratna datang ke kontrakan kami tanpa kabar. Aku masih menata kue di meja, ketika ia masuk dengan langkah tegas, menatap sekeliling dengan raut wajah menilai. "Jadi, disinilah kalian tinggal?" katanya sambil mengangkat alis. Aku tersenyum sopan. "Iya Bu, maaf ya, masih sederhana." "Sederhana sih nggak apa-apa. Tapi seharusnya Dimas bisa hidup lebih layak dari ini. Anak saya lulusan universitas luar negeri, masa tinggal di tempat begini?" Aku hanya diam. Di dalam hati, aku ingin menjawab bahwa rumah kecil ini dibangun dari kerja keras kami berdua. Tapi aku tahu, apapun yang kuucapkan, tak akan pernah cukup di matanya. Sejak hari itu, Bu Ratna semakin sering mempengaruhi Dimas. Ia bilang aku menghambat karier anaknya. Katanya, aku hanya membuat Dimas sibuk urus hal-hal kecil, bukan fokus membangun masa depan yang setara. Lambat laun, ucapannya mulai meresap dalam pikiran Dimas. Malam-malam kami tak lagi penuh tawa. Ia sering pulang larut, wajahnya tegang, dan matanya lelah. Aku mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu sama. Aku cuma capek. Sampai suatu hari, aku melihat pesan di ponselnya dari ibunya. "Ibu sudah atur rumah besar di kompleks perumahan. Kamu tinggal pindah aja. Tapi jangan ajak Rani dulu. Nanti orang-orang salah paham." Aku terdiam lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, isi pesannya, atau kenyataan bahwa Dimas tidak menghapusnya. Beberapa minggu kemudian, Dimas benar-benar pindah sementara dengan alasan pekerjaan. Sejak itu, rumah kecil kami terasa kosong. Tapi anehnya, di tengah kesepian itu, aku justru menemukan kembali semangatku. Aku mulai membuat lebih banyak kue, menerima pesanan online, bahkan belajar dari YouTube cara membuat packaging yang cantik. Aku menolak menyerah. Jika mereka ingin melihatku jatuh, biarlah waktu yang menjawab. Bukan amarah. Karena dalam diamku, aku sedang membangun sesuatu. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk membuktikan bahwa aku pantas, tanpa perlu memohon pengakuan siapapun. Aku sering bertanya dalam hati. Apa sebenarnya salahku? Aku mencintai Dimas dengan tulus, berusaha sopan, menjaga nama keluarga, dan tak pernah menuntut lebih. Tapi seolah semua itu tak cukup, Bu Ratna tetap menatapku dengan pandangan yang sama. Pandangan yang membuatku merasa kecil. Lama-lama aku mulai mengerti. Bukan aku yang salah, tapi rasa gengsi yang sudah lama bersarang di hatinya. Bu Ratna dulunya istri seorang pejabat kota. Hidupnya selalu dikelilingi gengsi dan penilaian orang. Dalam lingkungannya,
Status keluarga adalah segalanya. Ia terbiasa dibandingkan dengan keluarga lain. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang menantu anaknya lulusan luar negeri? Siapa yang punya rumah megah? Semua itu membuatnya haus pengakuan. Dan aku adalah cermin dari segala yang ia anggap memalukan. Aku masih ingat percakapan yang tanpa sengaja ku dengar di acara keluarga. "Bu Ratna, anak ibu kok pilih istri biasa-biasa aja sih?" Katanya, dulu dekat sama anak pengusaha itu. Dan dengan tawa kecil yang kaku, Bu Ratna menjawab, "Ah, itu cuma sementara. Nanti juga sadar sendiri. Namanya juga anak muda. Masih kasihan sama perempuan yang, ya, nasibnya kurang beruntung." Kalimat itu seperti pisau, tapi yang lebih menusuk adalah ekspresi puas di wajahnya. Seolah merendahkanku membuatnya merasa lebih tinggi. Dimas, di sisi lain, bukan pria jahat. Ia hanya anak yang tak berani menentang ibunya. Aku tahu ia mencintaiku, tapi cintanya terjebak antara kasih dan kewajiban. Ia selalu bilang, "Ibu itu cuman takut kehilangan aku." Dan aku hanya menjawab, "Aku pun takut kehilangan kamu, Mas." Namun, semakin lama, rasa takut itu berubah menjadi kesadaran bahwa mungkin aku memang harus kehilangan sebagian hal untuk menemukan diriku sendiri. Bu Ratna tak pernah tahu. Sejak hari pertama ia meremehkanku. Aku justru belajar menahan hati. Aku belajar diam tanpa menyerah. Aku belajar bahwa kadang Tuhan sengaja menaruh kita di posisi rendah, agar kita bisa belajar berdiri tanpa sandaran siapapun. Don Benner Saja. Dari tekanan yang terus menerus datang, aku mulai menemukan arahku sendiri. Aku mulai berani bermimpi. Aku ingin buktikan bahwa perempuan sederhana pun bisa berdiri tegak, bahkan tanpa restu siapapun. Aku tak lagi ingin sekadar diterima. Aku ingin dihormati. Dan untuk itu, aku tahu, aku harus bangkit, pelan-pelan, tapi pasti. Hari-hari terasa semakin panjang. Dimas makin jarang pulang. Dan ketika ia datang, wajahnya selalu lelah. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena beban yang ia pikul di antara dua hati yang tak pernah bisa berdamai. Aku mencoba bertahan. Aku menyiapkan makanan kesukaannya. Tetap menyapanya lembut, meski jawabannya pendek. Tapi lama-lama, aku merasa seperti berbicara pada tembok. Setiap kali aku menatap matanya, aku tahu jarak itu semakin melebar. Sampai akhirnya, suatu malam, ia berkata dengan suara berat, "Ran, aku mau fokus kerja dulu. Aku butuh waktu. Mungkin lebih baik kamu di sini dulu. Aku di rumah ibu." Kalimat itu terdengar seperti pisau dingin, menembus dadaku. Tapi aku tak menangis. Aku hanya mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Mas. Kalau itu yang terbaik." Malam itu aku duduk lama di ruang tamu. Lampu sudah redup, dan suara detik jam terasa begitu keras. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding. Senyum kami di sana terlihat begitu hangat, seolah dua orang yang tak akan pernah terpisah. Tapi kenyataannya, cinta kadang kalah oleh gengsi. Hari demi hari, aku jalani sendiri. Kontrakan kecil itu kini hanya diisi oleh aroma kue yang kubuat setiap pagi. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Aku mulai menerima pesanan lewat media sosial. Dan perlahan, usahaku tumbuh. Awalnya hanya tetangga yang pesan. Lalu teman-teman mereka ikut. Aku belajar memotret produk, mendesain logo. Hingga akhirnya orang mengenal nama Roni Homemade dari dapur sempit. Aku mulai mengirim pesanan keluar kota. Setiap kali uang hasil jualanku tabung, aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Bukan bangga, tapi lega. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun di balik semua itu, luka di hati belum sembuh. Kadang, saat malam tiba, aku masih menangis. Aku merindukan Dimas. Tapi lebih dari itu, aku merindukan diriku yang dulu, yang masih percaya bahwa cinta saja cukup. Hingga suatu hari, pesan dari seorang pelanggan membuka jalan baru. Ia pemilik toko kue besar di kota, dan tertarik bekerja sama denganku. Ia bilang kue buatanku punya rasa yang tulus. Aku tersenyum. Mungkin karena setiap rasa manis yang kubuat lahir dari pahit yang kutelan diam-diam. Aku mulai bisa melihat secercah cahaya dari gelap yang panjang. Aku tak tahu kemana langkahku akan pergi. Tapi satu hal pasti, aku sudah tidak lagi rapuh. Luka yang dulu membuatku runtuh, kini justru menjadi alasan aku berdiri. 3 tahun berlalu sejak malam terakhir
Dimas meninggalkan rumah. Banyak hal berubah, termasuk aku. Aku tak lagi gadis yang menangis di dapur karena ucapan orang. Aku telah menjadi perempuan yang kuat, yang tahu cara memeluk luka tanpa membiarkannya menguasai hidupku. Usaha kecilku kini berkembang jadi toko kue besar bernama Ronnie's Bakehouse. Aku mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga dari kampung sekitarku. Setiap kali melihat mereka tertawa sambil membungkus pesanan hatiku hangat, entah kenapa, di tengah semua kesibukan dan kesuksesan, aku selalu merasa ingin berbagi. Mungkin karena aku tahu rasanya berjuang sendirian. Suatu hari, salah satu pelanggan tetapku, seorang agen properti, berkata padaku, "Mbak Rani, ada rumah bagus, dijual murah, lokasinya strategis banget. Cocok buat buka cabang toko baru." Aku berpikir lama, aku ingin punya rumah sendiri, bukan lagi kontrakan. Akhirnya, tanpa banyak pikir panjang, aku setuju melihat lokasinya. Saat mobil berhenti di depan rumah itu, aku menatap sekeliling. Rumahnya besar, asri, dan lingkungannya tenang. Tapi ketika mataku menoleh ke arah seberang jalan, dadaku mendadak terasa sesak. Di sana berdiri rumah yang sangat kukenal. Rumah mertuaku, rumah Bu Ratna. Aku diam lama, entah takdir sedang bercanda, atau memang Tuhan sedang menulis skenario terbaik dalam diam. Agen properti berkata, "Kebetulan banget ya, Mbak. Jarang ada rumah di depan situ dijual." Aku hanya tersenyum tipis. Iya, kebetulan yang indah. Beberapa minggu kemudian, semua proses selesai. Rumah itu resmi menjadi milikku. Hari pindahan pun tiba. Mobil bak membawa perabot, dan para tetangga mulai berdatangan membantu. Saat aku sedang mengatur pot bunga di teras, pintu rumah seberang terbuka. Bu Ratna keluar, menatapku dengan mata yang tak percaya. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. "Rani, kamu?" Suaranya bergetar. Aku menatapnya sambil tersenyum sopan. "Iya Bu, permisi ya. Mulai hari ini, saya tetangga baru Ibu." Ayah terdiam. Tatapan matanya campuran antara terkejut, malu, dan tak tahu harus berkata apa. Aku hanya menunduk sedikit, lalu melanjutkan menata bunga. Tak ada kata sindiran, tak ada kebanggaan yang kutunjukkan, hanya keheningan, tapi keheningan yang berbicara lebih keras dari apapun. Malamnya, aku berdiri di jendela. Dari balik tirai, kulihat rumah seberang masih menyala. Mungkin Bu Ratna belum bisa tidur malam itu. Aku menarik napas panjang, bukan karena puas, tapi karena aku akhirnya mengerti. Kadang, pembalasan terbaik bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dibantah siapapun. Beberapa bulan setelah aku pindah ke rumah baru itu, kabar mulai berembus pelan di lingkungan. Bisnis keluarga Bu Ratna dikabarkan bangkrut. Katanya, ada kesalahan besar dalam investasi yang melibatkan rekan bisnis lama, almarhum suaminya. Dimas pun terkena imbasnya. Ia kehilangan pekerjaannya, dan perusahaan yang selama ini ia kelola ditutup karena hutang. Awalnya aku tak percaya, tapi ketika kulihat sendiri mobil mewah mereka dijual, pagar rumah yang dulu selalu megah kini berkarat, dan taman depan yang dulu terawat mulai dipenuhi rumput liar, aku tahu kabar itu benar. Malam itu, dari balik jendela, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Dimas membantu ibunya menjemur pakaian di halaman, sementara Bu Ratna duduk di kursi bambu tua dengan wajah yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Wajah yang dulu penuh gengsi itu kini terlihat rapuh. Aku diam. Tak ada rasa puas, tak ada dendam. Yang ada justru rasa iba. Aku tahu, sebesar apapun kesalahannya dulu, tak ada manusia yang pantas jatuh sedalam itu. Keesokan harinya, aku menitipkan bingkisan ke rumah seberang lewat asisten rumah tangga baruku, berisi makanan, sembako, dan amplop kecil. Aku tak menulis nama pengirimnya. Aku hanya menempelkan satu kalimat di sana. "Semoga sehat dan kuat selalu." Seminggu kemudian, aku melihat Bu Ratna dari jauh, sedang menangis di terasnya, memeluk kotak makanan yang kukirim. Saat itulah aku sadar, Tuhan punya cara lembut tapi pasti dalam menyeimbangkan hidup. Dimas akhirnya datang menemuiku. Wajahnya tampak lelah, tapi pandangan matanya kini berbeda. Tak lagi sombong, melainkan menyesal. "Ron, aku tahu semua ini mungkin udah terlambat, tapi terima kasih. Ibu bilang kamu masih peduli.
Padahal dulu kami yang bikin kamu menderita. Aku hanya tersenyum kecil. Aku nggak pernah ingin lihat kalian menderita, Mas. Aku cuma ingin tenang. Kadang waktu memang harus berputar dulu supaya kita tahu siapa yang benar-benar tulus. Iya, Mat. Aku kehilangan banyak hal, Ron. Tapi yang paling aku sesali, aku kehilangan kamu. Aku terdiam. Mungkin sebagian diriku masih mencintainya. Tapi hatiku sudah jauh melangkah. Aku tak ingin kembali pada masa lalu yang penuh luka. Kini, aku hanya ingin damai. Malamnya, aku menatap rumah seberang lagi. Lampu di sana temaram. Tapi entah kenapa aku merasa lega. Karena pada akhirnya, bukan aku yang harus membalas. Waktu dan takdir sudah melakukannya dengan caranya sendiri. Beberapa minggu berlalu, sejak pertemuan itu, hubunganku dengan Dimas dan Bu Ratna mulai mencair. Walau masih diselimuti rasa canggung, aku tak pernah menolak ketika mereka berusaha mendekat lagi. Tapi aku juga tak berusaha membuka diri sepenuhnya. Aku tahu, luka lama butuh waktu untuk sembuh. Bukan dengan kata maaf saja, tapi juga dengan pembuktian. Suatu pagi, asisten rumah tangga Bu Ratna datang mengetuk pintu rumahku dengan wajah panik. Bu Rani, tolong, Bu Ratna jatuh di dapur. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke rumah seberang. Kulihat Bu Ratna tergeletak di lantai. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Aku memeluknya, menenangkannya, dan memanggil ambulan. Dimas datang tak lama setelah itu. Napasnya terengah-engah, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu masih mau nolong kami, katanya. Pelan, aku menatapnya lembut. Mas, kalau hati sudah tenang, nggak ada alasan untuk benci. Hari-hari setelahnya, aku sering menjenguk Bu Ratna di rumah sakit. Aku membawakannya bubur, buah, dan kadang kue buatanku. Kue yang dulu pernah ia sebut makanan orang kecil. Kini, ia memakannya perlahan, dan air matanya menetes setiap kali menatapku. Rani, maafkan ibu, nak. Suaranya lirih. Ibu dulu terlalu buta sama gengsi. Ibu pikir derajat itu ditentukan dari harta. Padahal kamu yang justru punya hati paling kaya. Aku menunduk, menggenggam tangannya. Saya juga minta maaf, Bu. Mungkin dulu saya kurang sabar. Ia menggeleng pelan. Justru kesabaranmu yang bikin Tuhan berpihak padamu. Setelah Bu Ratna pulih, aku sering mengundangnya makan bersama di rumahku. Kadang kami duduk di teras, menatap langit sore sambil diam. Tak banyak kata, tapi keheningan itu terasa damai. Seperti luka yang akhirnya dijahit oleh waktu dan ketulusan. Dimas pun perlahan bangkit. Ia membuka usaha kecil bersama temannya. Dan sesekali datang membawa pesanan kue dari tokoku. Kami berbicara baik-baik, tanpa beban, tanpa dendam. Cinta itu mungkin tak lagi sama. Tapi kini, ada penghormatan yang jauh lebih tulus. Suatu sore, Bu Ratna berkata padaku, Tuhan memang adil ya Rani, Dia kasih aku pelajaran lewat kamu. Aku tersenyum kecil, bukan pelajaran Bu, mungkin justru kasih sayang yang datang terlambat. Dan sore itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena aku menang, tapi karena aku berhasil memaafkan sepenuhnya. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa sudah hampir setahun. Sejak hari itu hari di mana Bu Ratna jatuh, dan aku menolongnya tanpa pikir panjang. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Bukan lagi antara mertua dan menantu yang berjarak, tapi dua perempuan yang sama-sama belajar dari kesalahan. Bu Ratna kini sering datang ke rumahku. Ia duduk di dapur, memperhatikan aku dan karyawan membuat kue sambil tersenyum. Wangi banget, Ron. Kue kamu tuh selalu bikin hati tenang, katanya suatu kali. Aku tertawa kecil. Mungkin karena dibuat dari hati yang sudah gak marah lagi, Bu. Ia mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Sore itu, saat langit mulai berwarna jingga, Bu Ratna menatapku lama. Rani, kamu tahu, dulu setiap kali melihat kamu, Ibu merasa takut. Takut anak ibu diambil oleh perempuan yang gak selevel. Tapi yang ibu takuti, justru hal yang paling ibu butuhkan. Aku terdiam, menatap wajahnya yang kini terlihat lebih lembut. Kamu ajarin ibu arti ketulusan. Dulu ibu sibuk jaga gengsi. Padahal yang paling penting dalam hidup itu, bukan siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang tetap tinggal saat semuanya runtuh. Air mataku tak bisa kutahan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Bu,
Saya dulu juga salah. Saya terlalu berharap diterima, sampai lupa bahwa penerimaan sejati datang bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Ia menatapku dengan mata yang basah. Tapi kamu gak pernah membalas, nak. Kamu justru nolong ibu waktu ibu jatuh. Itu yang paling ibu sesali. Karena waktu kamu disakiti, kamu diam. Tapi waktu ibu jatuh, kamu datang. Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam tangannya. Saya cuma melakukan apa yang ibu ajarkan tanpa sadar. Dulu ibu pernah bilang, orang besar itu bukan yang punya segalanya, tapi yang tetap punya hati. Meski disakiti, kami tertawa kecil dalam tangis. Angin sore berhembus pelan, membawa wangi kue yang baru matang. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna pindah ke rumah anak perempuannya di luar kota. Sebelum berangkat, ia memelukku lama dan berbisik, "Terima kasih Rani. Kamu bukan cuma menantu yang pantas. Kamu anak yang Tuhan titipkan untuk menyembuhkan hati ibu." Ketika mobilnya menjauh, aku menatap rumah seberang itu. Rumah yang dulu penuh gengsi, kini terasa tenang. Aku tersenyum sendiri. Kadang, hidup membalas bukan dengan kejatuhan orang lain, tapi dengan tumbuhnya hati kita sendiri. Dan di saat itulah, aku sadar, aku sudah menang. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu, dengan diriku sendiri.